Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 1 BFPL akan menjelaskan materi mengenai penggambaran grafik menggunakan kalkulus. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wanda Yuliana Sriutami dengan NIM 29164 dan teman saya Haruman Wiguna dengan NIM 27232. Saya Fikri Habib Ramadan 24386. Saya Odela Raja Tuakia dengan NIM 2007509. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materi yang pertama. Di dalam materi ini ada 3 subbab. Yang pertama, grafik fungsi linear. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Dan yang terakhir yaitu grafik fungsi polinom. Nah, langsung akan dipaparkan oleh rekan saya untuk grafik fungsi linear. Pertama yaitu grafik fungsi linear. Grafik fungsi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara setiap nilai X dengan bayangannya yaitu Y pada suatu fungsi F. Fungsi linear adalah fungsi dengan pangkat variabel tertinggi 1. Dalam fungsi linear ini biasanya mempunyai bentuk umum. Bentuk umum fungsi linear yaitu fx sama dengan ax tambah b. Yang kedua yaitu grafik fungsi linear. Biasanya akan berbentuk seperti garis lurus dengan persamaan y sama dengan ax tambah b dengan gradien a dan konstanta b. Koordinat ketika garis memotong sumbu y. Mari kita lanjut ke contoh soal. Diketahui suatu fungsi linear yaitu fx sama dengan 2x min 3. Langkah pertama untuk penyelesaian grafik fungsi linear yaitu kita menentukan koordinat kartesius dengan membuat tabel x sama dengan fx sebagai berikut. Membuat f-1, x-nya jadi min 1 sama dengan 2 dikali min 1 min 3 sama dengan min 5. F, x-nya diganti jadi 0, maka sama dengan 2 dikali 0 min 3, hasilnya min 3. Yang ketiga yaitu F1, X-nya jadi 1 yaitu 2 dikali 1 min 3, hasilnya jadi min 1. F2 sama dengan 2 dikali 2 min 3 sama dengan 1. Maka kita sudah mendapat tentu koordinatnya yaitu F-1 sama dengan 1 min 1, min 5. Yang kedua yaitu 0, min 3. Yang ketiga yaitu 1, min 1. Dan keempat yaitu 2, min 1 pada koordinat kartesius yang sudah saya screenshotkan ini. Dalam ini membentuk sebuah garis lurus yang bisa kita tarik lurus seperti pada ini. Jadi kesimpulannya ini adalah grafik fungsi linear fx sama dengan 2x min 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan a x pangkat 2 tambah b x tambah c, dengan a dan b merupakan koefisien dan c adalah konstanta, serta a tidak sama dengan 0. Fungsi kuadrat fx dapat juga ditulis dalam bentuk y, atau y sama dengan a x kuadrat tambah b x tambah c. Fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dapat digambarkan ke dalam fungsi kuadrat kartesius sehingga diperolehlah suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu x adalah domain
dan sumbu Y adalah kodomai. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai Y. Kemudian pasangan nilai X, Y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Selanjutnya, contoh soal grafik fungsi kuadrat. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x pangkat 2 min 2x min 3. Untuk mengetahui koordinatnya, kita mengambil dari min 2. Jadi x sama dengan min 2. Jadi fx sama dengan f min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 kurang 2 kali min 2 kurang 3 sama dengan 5, dan seterusnya dengan min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan menarik dari hasil yang terkecil dari min 2, yaitu sama dengan 5. Min 2 sama dengan 5. Kita tarik lalu menuju ke min 1,0. Kita tarik lagi menuju ke 0,3, 0,-3. Kita tarik lagi ke 1,-4. Tarik kembali ke 2,-3. Tarik kembali ke 3,0, dan yang terakhir kita tarik ke 4,5. Lalu selanjutnya materi akan dibawakan oleh Wanda. Nah, selanjutnya ada grafik fungsi polinomial. Di sini ada langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi polinomial. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun serta titik-titik stasionernya. Yang ketiga, menentukan interval cekung atas dan cekung bawah fungsi serta titik beloknya. Dan yang terakhir, menggambar sketsa grafik. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi polinomial f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x min 20. Nah, tadi yang langkah pertama itu kita menentukan titik potong dengan sumbu-sumbu koordinatnya, yaitu titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Nah, ada syaratnya. Syaratnya itu X harus sama dengan 0. Nah, maka untuk titik potong sumbu Y gampang ya. Tinggal memasukkan angka 0 ke dalam X. Nah, lalu hasilnya Y sama dengan min 20. Jadi titiknya itu 0 dan min 20. Nah, selanjutnya kita menentukan interval fungsi naik dan turun. Nah, ini soalnya tadi. Nah, soalnya ini kita turunkan ke fungsi yang pertama, yaitu 3x kuadrat plus 6x min 9. Nah, turunan ini kita sama dengan 0. Untuk memudahkan nanti saat kita memfaktorkan, kita bagi saja 3. Jadi x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nah, gampang ya kalau udah gini kita faktorkan, yaitu x plus 3x kali x min 1 sama dengan 0. Jadi x yang pertama itu min 3 dan X yang keduanya itu adalah 1. Nah, kita masukkan di sini min 3 dan 1.
Untuk menentukan mana yang interval fungsi naik dan fungsi turun, kita menggunakan titik uji. Nah, yang pertama itu yang mendekati min 3, yaitu min 4. Kita masukkan min 4 ke dalam fungsi turunan yang pertama. Dan hasilnya ternyata 15. 15 itu lebih besar dari 0, berarti fungsinya naik. Nah, untuk yang kedua, mendekati min 3 dan 1, yaitu 0. Kita masukkan saja 0, sama kayak tadi, masukkan ke turunan yang pertama. Hasilnya adalah min 9. Min 9 itu kurang dari 0, berarti turun. Nah, untuk yang selanjutnya, yang mendekati angka 1, yaitu 2. Kita masukkan angka 2 ke turunan yang pertama, yaitu hasilnya ternyata 15. 15 ini lebih besar dari 0, berarti fungsinya naik. Ya. Sehingga interval fungsi naik pada x kurang dari min 3 atau x lebih besar dari 1. Nah, interval fungsi turunnya pada min 3 kurang dari x dan kurang dari 1. Beres, jadi tinggal ini interval fungsi naiknya, lalu ini interval fungsi turunnya. Ya, langkah berikutnya yaitu menentukan interval cekung atas dan cekung bawah. Tadi di awal kita mempunyai fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x min 20. Kemudian kita turunkan hingga turunan kedua. Yang pertama 3x pangkat 2 plus 6x min 9. Kemudian turunkan lagi menjadi 6x plus 6. Setelah itu kita rubah fx turunan kedua ke sama dengan 0. Maka 6x plus 6 sama dengan 0. 6 pindah ruas ke kanan menjadi min 6. Kemudian x sama dengan min 6 dibagi 6 sama dengan min 1. Maka kita dapatkan x sama dengan min 1. Kemudian kita buat garis bilangan min 1 tengah-tengah. Kita uji cobakan, misalkan x-nya kurang dari min 1, kita ambil min 2 ya. Kemudian kita masukkan ke fungsi turunan kedua. Maka 6 kali min 2 plus 6 sama dengan min 6. Hasilnya negatif 6 ya. Kurang dari min 1. Maka intervalnya cekung ke bawah. Kemudian jika x lebih dari min 1, kita uji cobakan. Kita ambil x sama dengan 0, maka hasilnya adalah 6 positif. Dan lebih dari min 1, maka intervalnya cekung ke atas ya. Ya, selanjutnya kita tentukan koordinat titik beloknya. Tadi kita sudah mempunyai x turunan pertama dan x turunan kedua, yaitu min 3, min 1, dan 1. Kemudian kita masukkan ke fungsi awalnya. Di sini kita coba x sama dengan min 3, maka f min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 plus 3 dikali min 3 pangkat 2 min 9 dikali min 3 min 20. Maka hasilnya adalah 7. Jadi titik yang didapatkan adalah min 3,7. Kemudian selanjutnya sama ya. Di sini x sama dengan min 1, maka titiknya adalah min 1, min 9. Kemudian x sama dengan 1, maka titiknya adalah 1,25. Kemudian di awal tadi kita sudah dapatkan titik potong
dari X sama dengan 0, maka titiknya adalah 0,-20. Kemudian gambar grafiknya itu seperti ini ya. Pertama-tama kita tentukan titik-titiknya. Di sini min 3,7, kemudian min 1, min 9, kemudian 0,-20 dan 1,-25. Kemudian kita sambungkan. Seperti ini ya gambarnya. Sekian saja dari kelompok kami mengenai penggambaran grafik menggunakan kalkulus. Jadi ada 3 macam grafiknya, yaitu grafik fungsi linier, grafik fungsi kuadrat, dan juga grafik fungsi polinom. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.